Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah tengah menyusun kebijakan dan paket insentif ekonomi lanjutan yang ditargetkan akan bisa dirilis pada kuartal 2 tahun 2025 ini. Pemberian insentif dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 bisa kembali di angka 5,2%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyusun kebijakan dan paket insentif ekonomi lanjutan yang ditargetkan akan selesai dan diumumkan pada kuartal 3 2025. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Bugiarso mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan mengatakan akan menggenjot belanja negara pada semester 2 2025. Hal itu agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%. Meski demikian, salah satu konsekuensi percepatan belanja negara adalah pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini, di mana pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi 662 triliun rupiah dari target sebelumnya yang sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,78% dari PDB. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, dengan proyeksi defisit APBN akhir 2025 adalah 2,78% dari PDB, maka akan menjadikan masih banyak belanja pemerintah yang harus dieksekusi dengan lebih cepat. Namun demikian, Febrio mengatakan belanja negara ini dimaksudkan untuk berperan lebih mendorong perekonomian nasional pada semester 2 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi belanja negara menjaga target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti. Beliau adalah ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan juga Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Langsung saja kita sapa. Halo Prof. Telisa, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian kita sapa Pak Roy Mande. Apa kabar Pak Roy? Selamat pagi, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Roy. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari kacamata ekonomi nih, Prof. Telisa. Anda melihat seperti apa sih kondisi dari belanja pemerintah, kemudian secara umum lah kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini. Apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari ekonom sendiri begitu untuk bagaimana bisa menjadi penggerak, penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini, Prof? Ya, pertama-tama memang kan kondisi kita tidak mudah ya. Memang kita menghadapi tekanan-tekanan dan kita apresiasi juga pemerintah terus berupaya untuk menjaga kestabilan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri ataupun kinerja dari makroekonomi kita, termasuk kinerja APBN, kinerja dari sektor moneter dan seterusnya. Tapi memang tekanan kita ini luar biasa, tidak berhenti-berhenti. Dari dalam, dari luar, semua ada tekanan. Terutama dari luar juga ya, banyak sekali tekanan yang ada gitu. Nah, oleh karena itu memang sepanjang tahun 2025, kalau kita evaluasi sepanjang semester 1, kita sedang menunggu ya pengumuman untuk PDB kuartal 2. Kita sudah melihat di kuartal 1 dengan di bawah 5%. Nah, pada pada Juni ini harapan kita sih lebih baik ya daripada triwulan pertama. Harapannya seperti itu. Nah, namun di triwulan 2 itu kan tidak ada lebaran ya, hanya ada Idul Adha ya, adanya Idul Adha, walaupun itu juga ada hari raya, tapi efeknya mungkin tidak sebesar di Idul Fitri ataupun Ramadan. Nah, Idul Fitri dan Ramadan pun kita lihat di triwulan 1 kan kita tidak secemerlang yang diharapkan gitu kan. Walaupun sudah ada upaya macam-macam dari pemerintah juga untuk menjaga, namun memang karena tekanannya begitu berat yang kita terima ya ataupun yang kita jalani, itu memang kinerjanya menjadi kurang bisa seperti yang kita harapkan gitu. Terlihat dari apa?
konsensus dunia atau konsensus ekonom ataupun proyeksi-proyeksi dari lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia dan seterusnya itu kan semuanya menurunkan gitu. Termasuk pemerintah pun kan belakangan menurunkan untuk target pertumbuhan ekonomi kita. Dan bukan cuma kita, sebetulnya global juga sama. Beberapa kali ya, sekitar 2 atau 3 kali IMF atau World Bank juga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi global seperti itu. Oke. Dan Indonesia memang masih di bawah 5% begitu. Anda melihat tantangannya lebih dominasi global atau memang keduanya nih sehingga menjadi tekanan tersendiri akhirnya terhadap daya beli masyarakat saat ini, Prof? Iya, saya melihat dua-duanya sih ya. Memang belum angka pastinya berapa, tapi saya melihat cukup seimbang dari global dan domestik. Nah, kalau dari domestik itu terutama dari sisi policy responnya ya, yang mungkin itu jadi apa ya? Maksudnya sudah baik, tapi harus ada dinaikkan lagi gitu. Karena kan tekanannya ini tinggi ya. Harusnya responnya itu makin tinggi lagi. Nah, ini ada beberapa yang sempat di awal-awal tuh beberapa kebijakan kan justru seperti ya terjadi capital outflow karena ada narasi-narasi kebijakan. Jadi bukan hanya kebijakannya, kadang narasi kebijakannya itu kemudian yang ditangkap lain oleh para investor sehingga itu menimbulkan gejolak gitu di pasar keuangan. Nah, itu juga yang mendisrupsi juga di sisi dari dalam keluarnya gitu kan, kita ada dari dalam keluar ke dalam luar ke dalam itu seperti apa tekanannya, tapi dari dalam nih kita ada narasi kebijakan kemudian direspon oleh adanya capital outflow. Kan kita IHSG sempat jatuh karena ada berita-berita apa, nah itu kayak gitu loh. Jadi itu yang kadang juga respon kebijakan itu juga sangat mempengaruhi kinerja ekonomi dan juga komunikasi kebijakan tadi itu. Baik, Prof. Telisa. Nah, Pak Roy, Anda melihat bagaimana dengan kondisi tadi review kondisi ekonomi begitu daya beli masyarakat, tekanan tidak hanya dari domestik tapi juga luar negeri terhadap industri retail sendiri. Apakah ini benar-benar terkorelasi dengan adanya tadi pelemahan daya beli masyarakat saat ini? Ya, tentunya saat ini kita masih mengetahui dan mengikuti yang namanya pelemahan daya beli itu sudah dan sedang terjadi. Jadi sudah tidak tepat saatnya kalau pemerintah itu menyampaikan denial terhadap situasi kondisi pelemahan daya beli. Masyarakat perlu diliterasi mengenai pelemahan daya beli ini, kemudian bagaimana langkah-langkah konkretnya. Nah, kalau kita melihat berkaitan dengan pertanyaan tadi, belanja pemerintah, apakah sudah efektif atau belum? Kami pelaku usaha melihat belum terlalu efektif, karena masih terfragmentasi, ya, tidak terfokus kepada penggerak daripada konsumsi yang tentunya kita tahu bersama sebagai kontributor dari PDB kita, ya, masih 51,8, 52% tahun lalu. Nah, jadi artinya fluktuasi ini kita sudah rasakan ya ketika kuartal pertama kita hanya 4,7% pertumbuhannya. Dan mudah-mudahan kuartal kedua ini ya kita tidak lebih rendah, karena kalau lebih rendah maka kita akan dicap seperti Thailand, negara resesi ya. Secara global akan mencapnya seperti itu. Nah, kenapa saya katakan masih terfragmentasi atau tidak fokus ke penggerak konsumsi atau khususnya juga untuk penggerak konsumsi di level mikro? Karena memang ya kita lihat belanja retail itu harian sekarang turun, ya. Kita ada istilah sekarang yang rohana dan rojali, ya. Ini bukan saudara kembar, tapi ini adalah situasi status quo dari industri atau konsumsi rumah tangga, ya, khususnya pada retail atau pusat belanja, ya, yang namanya lebih banyak masyarakat itu datang bukan untuk belanja ke mall, kelihatannya rame karena memang masyarakat sekarang situasinya dengan menghilangkan tekanan dan tantangan yang signifikan, bahkan mereka juga ingin mencari atmosfer baru. Ya cukup dengan segelas kopi bisa duduk 4-5 jam di mall. Keramaian itu keramaian semu, bukan melakukan pembelanjaan, tapi di sisi makanan dan minuman memang ada kenaikan, tetapi di sisi pembelanjaan tidak signifikan, sehingga ini mendelusi akan proyeksi konsumsi rumah tangga yang dikontributor salah satunya lewat retail. Ya, kemudian juga insentif untuk perilaku konsumtif yang menengah ke bawah. Ya, yang sekarang ini masih diperhatikan adalah kelompok marginal yang jumlahnya nggak lebih dari 20 juta, ya, antara 18 juta masyarakat marginal. Bagaimana dengan kelompok menengah, di mana mereka harus ter-PHK, ya, kemudian dengan kondisi yang mungkin ya mengurangi jam kerja dan mengurangi hasil kerja, revenue pendapatan, nah itu pasti sekarang sedang terjadi. Kalau yang disebut dengan yang sangat top chart kemarin itu adalah diskon listrik kan. Tapi kan sekarang tentunya
ya kita lihat bagaimana respon situasi pemerintah melihat kelanjutan daripada itu. Untuk yang kelompok menengah bisa. Oke. Nah, beberapa hal inilah yang tentunya perlu menjadi sorotan ketika kita menyampaikan poin-poin ini. Bukan dalam posisi kita berseberangan dengan segala kebijakan pemerintah, tapi kita minta untuk prioritas ya dari berbagai program pemerintah yang sekarang di-launch. Setiap bulan pasti ada program yang di-launch. Ya. Kami melihatnya dan menyemangatinya itu adalah sesuatu dari helikopter view pemerintah pasti baik untuk skala nasional. Tetapi apakah itu berimpact kepada kondisi yang substantif di mana negara kita masih tergantung dengan konsumsi? Apakah bisa menggerakkan daya beli atau konsumsi? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi jangan hanya membuat program tapi tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipenuhi. Nah, itu menjadi garis bawah kami. Iya, berarti perlu direview untuk program prioritas yang lebih tepat sasaran begitu Pak Roy. Kita akan bahas nanti di segmen berikut, mengingat pemerintah juga akan memberikan lagi nih stimulus untuk yang berikutnya, jilid kedua ya bisa dikatakan di tahun 2025 ini kita akan seperti apa review dan potensi dampak positifnya untuk perekonomian dan daya beli masyarakat di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih belanja negara begitu yang sudah dilakukan sejauh ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, inilah beberapa upaya yang tengah dilakukan terkait dengan belanja pemerintah. Dari rentang waktu 2021 sampai dengan outlook nanti di tahun 2025 ini. Trennya sebenarnya naik dari 2.700-an triliun rupiah di tahun 2021. Meningkat menjadi 3.096 triliun di tahun 2022, kemudian naik lagi sampai dengan 2024 3.350 triliun, dan tahun ini diharapkan belanja negara bisa mencapai 3.527,5 triliun rupiah yang diharapkan juga bisa menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tanah air. Berikutnya, ada 5 stimulus ekonomi begitu yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah, tapi Pak Roy tadi sudah menyinggung belum cukup komprehensif, belum optimal begitu. Nanti kita akan cermati bersama seperti apa sih yang diharapkan untuk insentif yang diberikan tepat sasarannya begitu. Ini dia, ada diskon tarif transportasi, tarif jalan tol, kemudian penebalan bantuan sosial, kemudian juga ada bantuan subsidi upah, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Itu dia 5 stimulus yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, kemudian Pak Roy Nicholas Mande. Nah, Prof, berdasarkan informasi tadi yang sudah disampaikan, bagaimana Anda melihat tren belanja pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat begitu ya? Tapi apakah jumlahnya sudah ideal? Karena setiap tahun juga kondisinya berbeda, tantangannya juga berbeda. Anda melihat bagaimana dengan proyeksi untuk belanja pemerintah di tahun 2025 ini, Prof. Telisa? Betul. Kalau secara angka kan memang nilainya tumbuh ya. Kemarin misalkan kan cuma belakangan tumbuhnya makin lambat. Jadi kemarin tumbuhnya 0,6% sejalan dengan efisiensi yang dilakukan. Jadi kalau saya melihat bahwa kita jangan cuma melihat pertumbuhannya, tapi kualitasnya ya. Dan alokasinya sebetulnya. Jadi kalau kita ingin APBN itu betul-betul berdampak pada ekonomi kita, kita harus punya pecahan-pecahan dari setiap komposisi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu efektivitasnya seperti apa per jenis pengeluaran. Selama ini yang dianggap tidak efisien atau dianggap lemak buat ekonomi, misalkan itu kan udah dipangkas tuh kegiatan perjalanan dinas, ATK tuh banyak, sampai katanya ada satu kementerian ATK berapa dan itu kurang masuk akal, disinyalir takutnya di situ ada ada penggelembungan atau apa dan kurang efektif gitu. Nah, itu akhirnya efisiensi dari penghematan itu di-shifting kemana saja, ke Danantara, kemudian juga ke program-program prioritas seperti MBG, program 3 juta rumah, kan yang lain-lain itu tadi disebut ya. Nah, cuma gini, shifting dari satu hal nih, misalkan gini, biasa itu dialokasikan untuk belanja dinas. Nah, belanja dinas itu ternyata selama ini cukup kepada perhotelan, ATK tadi mungkin ada berdampak kepada industri percetakan ya dan seterusnya yang
terhubung dalam suatu supply chain-nya. Nah, terus sekarang pindah ke MBG gitu kan. MBG ini sudah menyerap berapa. Nah, karena shifting dari satu program ke program lain, itu kadang-kadang mungkin dampaknya itu tidak langsung ada jeda karena kan yang awalnya misalkan nih belanja dinas ya, itu banyak melibatkan UMKM. Nah, ketika di program MBG belakangan ini kan awalnya di-tackle secara sentralistis. Nah, baru sekarang memang akan lebih di-decentralize, akan lebih melibatkan daerah, lebih melibatkan kantin sekolah, atau lebih melibatkan UMKM. Tapi kan kemarin-kemarin masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, misalkan kayak gitu. Dan pelaku-pelaku yang tersentralisir lah, ya. Agen-agen yang tersentralisir, itu belum, gitu. Karena kan untuk membangun aja harus 10 miliar untuk dapur, satelit atau apa, nah. Kayak mana mampu membangun dapur 10 miliar misalkan. Nah, itu jadi belum ada trickle down efeknya. Yang tadinya di belanja dinas, di mana belanja dinas itu sudah melibatkan UMKM secara banyak. Nah, jadi akhirnya shifting dan efisiensi yang ke program ini belum memberikan dampak yang maksimal karena tadi butuh waktu juga dan supply chain yang terlibatnya itu belum terbangun ekosistemnya secara lengkap sehingga belum kelihatan dampaknya secara signifikan. Ada dampaknya, tapi belum sesignifikan yang awal, misalkan seperti itu. Jadi itu harus cepat dilakukan tuh. Program-program yang memang dicanangkan untuk pengeluaran itu supaya efektif, harus tadi trickle down effect supply chain-nya, ekosistemnya, dan melibatkan UMKM itu. Apa aturan-aturannya agar mempermudah, misalkan UMKM bisa menjadi dapur untuk program MBG itu, apa gitu loh. Nah, itu yang harus betul-betul dipastikan. Jadi, jangan hanya pada tataran makro, kita udah pindahkan ke yang lebih efisien. Tapi di lapangannya, kebanyakan kelemahan kita tuh semuanya di lapangan. That's why, menurut saya kenapa trickle down effect itu kurang terjadi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan nanti ada upaya pemberian stimulus tambahan juga begitu di semester kedua tahun ini, apa yang perlu kita bisa ambil pelajaran lah paling tidak kalau misalnya dengan beberapa insentif yang sudah diberikan sebelumnya sehingga yang seperti Pak Roy harapkan tadi benar-benar tepat sasaran kemudian berimplikasi langsung nih, berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat begitu Prof? Ya. Harapan kami, tentunya pemerintah sudah melakukan seperti Pak Menko menyampaikan stimulus ini nanti akan mendapatkan masukan. Jadi semua pihak kan tidak akan menemukan suatu formula yang membahagiakan semua orang tentunya, tapi setidaknya ada partisipasi publik dalam itu tadi informasi memberikan masukan kepada pemerintah stimulus apa sih yang paling dibutuhkan. Ya pastinya pemerintah ada bantuan subsidi upah karena ternyata yang itu kelas rentan bukan miskin mereka tidak dapat bansos. Nah, itu menurut saya udah bagus tuh. Terus diskon tarif listrik karena ternyata listrik itu cukup besar komponennya di dalam inflasi dan efek supply chain-nya juga besar kepada inflasi. Nah, ada diskon listrik, ada diskon pesawat. Nah, tarif pesawat maksudnya. Nah, kemudian nanti apalagi nih yang dibutuhkan oleh dunia usaha, misalkan subsidi harga gas karena industri misalkan membutuhkan gas. Nah, dari Pak Roy misalkan dari retail, apa sih yang paling dibutuhkan supaya tidak terjadi rojali rohana tadi agar masyarakat tuh berdaya beli? Ya pastinya harus lapangan kerja. Nah, berarti ada anggaran ataupun program kebijakan pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja karena lapangan kerja ini memang masih sangat menjadi isu gitu kan, lapangan kerja tidak semudah itu. Nah, bursa kerja kemarin kita lihat viral sekali, ada satu bursa kerja yang sampai diserbu ribuan orang, satu lowongan kerja itu 5.000 pelamar misalkan. Nah, itu kan berarti luar biasa kebutuhan akan lapangan kerja terutama kerja formal. Nah, lapangan kerja formal ini loh yang harus. Nah, orang kalau udah kerja itu pasti bisa nggak jadi rojali, mereka bisa memiliki daya beli. Nah, makanya kuncinya menurut saya juga di lapangan kerja. Kita bangun industri, harus ada MOU dengan investor agar mereka juga menciptakan lapangan kerja. Nah, tapi dari sisi SDM-nya memang harus ditopang. Skill SDM-nya harus match, link and match-nya harus diperkuat. Jadi ini sinergi antar sektornya memang harus diperkuat. Jadi sebenarnya kebijakan di di tataran makro itu udah bagus, cuman tinggal implementasi dan sinerginya itu loh yang harus diperkuat. Baik, ini menarik nih Prof. Nah, Pak Roy, lantas bagaimana Anda melihat potensi-potensi dengan yang sudah disampaikan begitu bahwa memang masih ada hearing ataupun upaya diskusi begitu ataupun masukan yang bisa disampaikan mungkin dari pelaku usaha seperti Pak Roy begitu kepada pemerintah sehingga benar-benar nanti efektif nih insentif yang diberikan begitu selanjutnya untuk langsung terdampak kepada masyarakatnya, kemudian masyarakat trigger juga untuk bisa melakukan konsumsi lagi begitu, khususnya untuk di sektor retail sendiri nih Pak Roy. Ya, jadi saya sepakat tadi Ibu Telisa katakan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi dominan menjawab tantangan daripada pelemahan daya beli. Nah, kita nggak bisa euforia ya, semangat bahwa iya nanti kita ada lumbung pangan di Papua, iya nanti kita akan buka manufaktur pabrik baterai, EV, iya, tapi semuanya itu masih bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun ke depan.
ya. Oke. Dan langkah konkretnya misalnya beberapa program ya, saya to the point saja. Ya, kita baru dengar launching Koperasi Merah Putih. Iya. Apa produknya, apa marketnya yang juga bisa menggerakkan kepada hasil sehingga hasil itu bisa diterima oleh masyarakat. Sudah dipelajari nggak spesifik market dan produknya, ya, dan lain-lain lah. Jadi kewirausahaan itu sangat penting ya, supaya memang bisa langsung sasarannya itu, ini sekarang ini situasinya sekarang ya, sasaran itu nggak seringkali tidak pas ya. Di makronya, di atasnya itu dananya cukup. Oke. Ya. Kita tahu ya besaran Danantara itu mengolah dana itu sangat signifikan. Tapi nggak bisa ketarik ke bawah, nggak bisa masuk langsung tepat sasaran buat mendorong masyarakat berkonsumsi, memiliki daya beli. APBN itu cuma jangan hanya sebagai engine pembangunan, tapi juga harus jadi akselerator transaksi ekonomi rakyat. Ya, jadi ini kan sesuatu yang paradigma yang harus dirubah, dan ini dimulai dari kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja. Jangan tunggu pabrik muncul, jangan tunggu ada program nasional muncul. Kewirausahaan paling mudah misalnya warungisasi, ya, bagaimana yang ter-PHK itu dikasih fasilitas buka warung, mereka bisa dapat barang yang murah, jual wajar, kemudian mereka dapat penghasilan itu mereka bisa belanja, ya. Jadi itu. Jangan hanya untuk mengurangi kos. Kalau mengurangi kos itu hanya mengobati Panadol aja, mengobati paracetamol aja. Tapi sakit utamanya nggak terobati karena nggak ada penciptaan usahanya, kewirausahaannya. Ya, kemudian juga hal-hal yang langsung menyangsar kepada berbasis transaksi lah, bukan hanya anggaran, angka-angka anggaran. Ya, langsung kepada konsumen misalnya, bukan kepada penyedia. Ya. Jadi langkah-langkah yang mendorong untuk orang berbelanja, karena kita masih negara konsumsi, mau diakui atau tidak. Yes, ya, betul. Kita belum sebagai negara eksporter, ya, kita belum sebagai negara investor, ya, seperti ASEAN, Singapura dan lain sebagainya. Tapi ini kita masih negara konsumsi. Jadi buat yang spesifik untuk mendorong konsumsi, ya, buat yang berbasis transaksi sehingga bisa ada transaksi dari masyarakat, sehingga mendorong konsumsi. Tadi sudah dikatakan Bu Telisa ada pemotongan anggaran. Oke, anggarannya dipotong terus kemana? Apakah itu untuk program? Ya udah, supaya tidak stunting, itu perlu, sangat penting. Tapi lebih penting lagi kalau orang tuanya tidak bisa berbelanja, kemudian konsumsi rendah, ya bukan soal stunting yang terjadi, tapi hal-hal yang nggak kita inginkan bisa terjadi. Kriminalitas naik, faktor sosial lebih memperparah situasi, dan nah itu kan mesti ada prioritas. Jadi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dan lain sebagainya, coba belanja ke daerah misalnya, itu bisa nggak, misalnya saya ambil contoh 5% dialokasikan untuk membantu pembelanjaan bagi masyarakat yang menengah misalnya. Ya. Jadi nggak hanya untuk program daerah yang memang sudah terbuat, sudah diprogram programnya, tapi coba dialokasikan untuk bagaimana yang mendorong transaksi sehingga masyarakat bisa transaksi, daya beli, ada kewirausahaan yang tercipta. Nah, itu yang penting saat ini sebenarnya untuk bisa dilihat sebagai program yang supaya tepat sasaran. Oke, Pak Roy. Nah, seperti apa kalau kita lihat begitu upaya-upaya untuk menciptakan lapangan kerja? Jadi tidak mungkin hanya di perkotaan, membangun lagi ekonomi dari desa dengan penciptaan lapangan kerja. Mungkin juga kita bisa sinkronkan dengan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih begitu ya, Pak Roy dan juga Prof. Telisa. Anda melihat seperti apa jadi Prof? Kira-kira nih yang perlu segera kita lakukan sehingga boosting di semester kedua tahun ini benar-benar bisa terwujud, insentif dan juga tepat sasaran, sehingga kita masih bisa bertahan nih paling tidak pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 5% begitu, Prof. Telisa. Iya. Memang kita perlu quick win strategi ya. Kalau kita punya strategi itu kan ada quick win nih yang jangka pendek apa. Misalkan kayak Pak Roy tadi yang berbasis transaksi. Entah hari belanja online nasional itu ya. Masyarakat diberikan voucher atau apa. Nah itu untuk mendorong. Kemudian ini yang mau ada event misalkan kenegaraan di 17 Agustus. Kan pemerintah punya anggaran. Nah kita tahu euforia kegiatan 17 Agustus ada lomba-lomba, ada event, ada apa. Itu sangat kita dorong. Nah harusnya ini juga kita mengundang wisatawan asing. Karena biasanya event-event tertentu ya, event-event kebudayaan itu akan sangat mengundang wisman ya ketika. Jadi karena basis ekonomi kita tuh masih banyak event. Nah kalau
tadi Pak Roy bilang kita butuh transaksi. Nah, pemerintah harus pintar nih menciptakan event apa. Kemarin sempat ya 2023 tuh banyak sekali event, ada G20, ada ASEAN meeting, ada macam-macam. Nah, kita ciptakanlah event-event. Nah, ini misalkan contoh tadi 17 Agustus di Quick Win. Nanti di 17 Agustus itu ada event apa supaya masyarakat belanja, masyarakat juga berbahagia, Indonesia merdeka. Nah, itu apa? Jadi real gitu. Nah, selain tadi program-program jangka panjang seperti MBG, menengah panjang seperti Koperasi Merah Putih, implementasi gitu juga harus segera, dan dalam desainnya harus betul-betul didesain secara baik agar ini melibatkan masyarakat sehingga multiplier efeknya itu tadi bisa dirasakan. Jadi tidak sekedar jargon seperti itu dia bentuk insentif yang diharapkan begitu. Apakah sama nanti dengan insentif sebelumnya atau mungkin harus ada inovasi baru? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Prof. Telisa, Pak Roy, kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan optimalisasi dari belanja negara untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini. Baik Prof. Telisa, nah kalau kita bicara mengenai insentif, karena kita tahu Indonesia juga sudah mengeluarkan beragam insentif, kebijakan, deregulasi yang sudah dilakukan. Tapi ya memang realnya dari sisi daya beli masyarakat memang belum terlalu terdongkrak begitu dengan optimal, yang juga ternyata dirasakan oleh pelaku industri seperti sektor retail. Nah, masukan kemudian strategi apa dan bentuk insentif seperti apa juga yang mungkin bisa kita lakukan atau diberikan kepada masyarakat maupun industri ini, Prof. Telisa. Silakan. Betul, jadi ini ada segmen korporasi ya, dunia usaha, kemudian ada segmen rumah tangga ya. Nah, untuk segmen rumah tangga sebetulnya kan sudah dilakukan tuh diskon tarif listrik, kemudian diskon-diskon ini, terus program KIP, macam-macam lah ya, sudah dilakukan. Nah, untuk dunia usaha mungkin sedikit saya mau menyorot, kemarin juga kita baru ada diskusi, contohnya dengan Kadin ya, ada masukan dari Kadin misalkan untuk suku bunga kredit khusus untuk industri padat karya. Suku bunga kredit disamakan dengan KUR. Nah, dengan suku bunga yang lebih murah itu diharapkan nanti dunia industri ini yang padat karya terutama itu lebih bisa menyerap lapangan kerja lagi kan, dan mereka bisa demand-nya lebih bagus gitu kalau struktur usahanya lebih bagus. Nah, kemudian dunia usaha juga mendorong penghapusan biaya perizinan berusaha dan seluruh perizinan pada rantai pasok industri. Nah, kalau kita sudah bisa memerangi high cost ekonomi mulai dari perizinan, kan dunia usaha lebih kompetitif sehingga nanti mereka bisa menyerap lapangan kerja, tidak melakukan efisiensi, justru malah PHK gitu kan misalkan. Terus kemudian pemanfaatan jalur logistik, kemudian biaya inbound shipment, penyederhanaan administrasi, intinya melakukan deregulasi. Dan dari sisi ketenagakerjaan sendiri, misalkan ada subsidi iuran BPJS Kesehatan, penghapusan iuran jaminan pensiun, reformasi perpajakan juga diharapkan. Nah, ini kan justru memang belakangan ini kalau buat konsumen ya, kita memang benar sih, kita tahu pemerintah ini sedang menaikkan tax ratio kita. Tapi lebih baik kepada tax basis, karena memang kalau pajak itu dinaikkan tarif, nah ini kan justru malah akan semakin menggerus. Jadi kita harapannya juga pajak-pajak ini juga dalam reformasi perpajakan itu juga lebih memperhatikan tadi ke aspek daya belinya. Nanti mungkin spesifik dari Pak Roy ya untuk misalkan ke retail atau ke rumah tangga. Tetapi kalau saya justru tadi lebih banyak dari diskusi itu dari dunia usahanya itu dibutuhkan apa. Tapi yang pasti masyarakat itu sekarang kesulitan likuiditas ya. Nah, jadi bagaimana menurut saya insentif ini agar masyarakat bisa punya akses ke likuiditas, entah tadi keringanan pinjaman ataupun sudah benar itu tadi mengurangi beban hidup masyarakat nih. Biaya-biaya yang tidak perlu itu ya, pungli-pungli dan sebagainya itu dikurangi. Makanya contoh nih, ini sebagai dari ibu-ibu rumah tangga misalkan anak-anak sekolah, kan kadang banyak ya pungutan-pungutan kecil di sekolah seperti harus kegiatan ini kegiatan itu membebani. Nah, itu sebenarnya sudah bagus. Jadi mengurangi beban dari masyarakat itu sendiri sehingga orang tuanya tadi ada ruang untuk spending seperti itu. Jadi memang dari hulu sampai hilirnya, rumah tangga sampai korporasi, kita harus lihat nih apa sih yang dibutuhkan, terutama beban hidup dan biaya perizinan sih, karena kita high cost ekonomi ya gitu. Jadi itu yang beban-beban biaya itu harus dilihat. Karena kita mau ada kenaikan misalkan dari sisi asuransi, sekarang ditanggungnya sedikit asuransi kesehatan, konsumen harus menanggung juga seperti itu. Terus ada pajak e-commerce 0,5%. Jadi beban-beban itu mungkin harus dilihat dan direview supaya tidak menjadi beban untuk masyarakat, agar masyarakat tuh bisa punya ruang untuk melakukan spending. Menurut saya itu sih.
Baik, Prof. Ya, ini. Lantas bagaimana Pak Roy? Sikat saja kalau Anda melihat begitu yang diharapkan dari pelaku usaha sendiri seperti apa sih sehingga ini benar-benar semester kedua tahun ini kita bisa melaju lebih kencang lagi begitu? Ya, yang pertama gunakan stimulus Oke. sebagai pemicu perilaku belanja, bukan sekedar transfer. Ya, jadi bukan hanya dikasih uang, tapi dikasih alasan untuk belanja. Jadi stimulus untuk pemicu perilaku. Kemudian fokus pada katalis transaksi, bukan katalis produksi aja. Ya, itu mesti diperhatikan. Kalau katalis produksi saja, stimulus ke UMKM bagus. Tapi tanpa ada permintaan, daya beli nggak ada, ya UMKM-nya mati juga. Gitu ya. Kemudian bangun ekonomi stimulus berbasis data digital. Kita belum banyak melakukan itu. Ya, penggunaan QRIS kemudian diberikan voucher oleh kolaborasi antara swasta dan pemerintah, itu akan menggerakkan masyarakat belanja. Ya. Kemudian koordinasi stimulus antar kementerian dan Pemda. Ya. Kadang-kala pemerintah pusat semangatnya sudah mendukung, menjalankan dan sebagainya, tapi Pemda nggak bisa sinergi, nggak bisa nyatu pandangannya. Ya. Jadi ini yang seringkali terjadi. Jadi bagaimana didesain untuk menggerakkan transaksi dan bukan menambah APBN aja, ya, tapi mengubah juga behavior konsumen sehingga stimulus itu bukan subsidi. Stimulus itu bukan subsidi, ya. Sebenarnya itu yang penting. Karena kalau stimulus jadi subsidi, ya seperti sekarang hanya diskon-diskon ya nggak menggerakkan ekonomi. Ya. Jadi bagaimana peningkatan daya beli terarah di sektor konsumsi, mendorong konversi pengunjung ya, yang supaya nggak hanya lihat-lihat tapi juga belanja karena ada daya beli. Iya. Yang penting. Baik, Pak Roy, itu dia beberapa masukan yang sudah disampaikan dari pelaku usaha langsung kemudian dari ekonomi ya, terkait dengan insentif yang bisa menggerakkan lagi roda perekonomian nasional khususnya belanja ataupun konsumsi dari masyarakat hingga saat ini. Baik, Pak Roy kemudian Prof. Telisa, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Telisa, Pak Roy, sampai berjumpa kembali. Salam semangat. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menilik kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK di tahun 2025. Market Review segera kembali. Ya, pemirsa, PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK hingga saat ini masih mencatatkan kinerja operasional yang positif. Per Mei 2025, emiten bergerak saham IPCC ini berhasil menorehkan pertumbuhan double digit atau 10,9% secara tahunan. PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK hingga bulan Mei 2025 masih mencatatkan kinerja operasional positif dengan pertumbuhan sebesar 10,9% atau double digit. Operator terminal kendaraan yang berada di bawah pengelolaan subholding multi terminal ini berhasil melayani total kargo yang terdiri dari kendaraan completely built up atau CBU, truk atau bus, alat berat dan motor sebanyak 476.477 unit. Capaian positif emiten berkode saham IPCC tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah impor kendaraan, terutama jenis CBU berbasis Battery Electric Vehicle, kemudian Hybrid Electric Vehicle, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle dengan total 24.192 unit, dan khusus bulan Mei 2025 tercatat sebanyak 6.757 unit CBU elektrik atau tumbuh 38,5% dibandingkan April 2025. Sementara itu, kinerja positif juga berhasil dicatatkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Juli 2018 ini terhadap penanganan kargo. Kargo tersebut terdiri dari kendaraan CBU, alat berat, dan truk atau bus. Adapun, pertumbuhan kargo ini didorong meningkatnya kebutuhan kendaraan niaga modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seiring dengan keseriusan pelaku usaha untuk mendukung target penurunan emisi karbon nasional. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK di tahun 2025, sudah hadir bersama saya di studio ID External Bapak Sugeng Mulyadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK dengan kode saham IPCC. Ya, halo Pak Sugeng, apa kabar? Baik, Mas Hajar. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Tapi sebelum membahas lebih jauh ini Pak Sugeng, review Anda terkait dengan kondisi usaha kemudian perekonomian Indonesia secara umum seperti apa nih Pak Sugeng? Ya, kalau terkait dengan industri otomotif, untuk di dalam negeri kelihatannya masih menantang ya. Kemarin kita juga sudah terima data dari Gaikindo bahwa penjualan retail itu mengalami penurunan sekitar 15%. Nah, namun kalau dari sisi untuk ekspor kendaraan dari Indonesia ke luar negeri itu mengalami peningkatan cukup signifikan sekitar 6,9%, Mas Fajar. Baik. Nah, kalau update terkait dengan kinerja perseroan sendiri seperti apa nih Pak Sugeng, sehingga ini bisa menjadi salah satu insight juga nih bagi pemirsa ID External terkait dengan kinerja IPCC. Ya, kalau kita pencapaian semester 1 pertumbuhan IPCC cukup menggembirakan dengan kargo mengalami peningkatan di atas 10% dan secara keuangan untuk pendapatan kita bisa memberikan kontribusi pertumbuhan year on year sampai 15% dan bottom line-nya kita tumbuh sekitar 41,1%, cukup tinggi. Wow, berarti kinerja positif yang terus diraih begitu dari IPCC ya, paling tidak sampai saat ini begitu ya Pak Sugeng. Nah, kalau kita bicara IPCC ini adalah terminal kendaraan terbesar ya, dan memiliki wilayah operasional yang juga tersebar, ada di Jakarta, kemudian di Sumatera Utara, ada di Kalimantan Barat, Kaltim, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, wilayah-wilayah kerja tadi seperti apa juga nih dari kinerja operasionalnya? Apakah mengalami pertumbuhan yang positif semuanya kah, atau ada hal yang justru paling tinggi begitu di antara satelit-satelit lainnya nih kalau kita lihat kantor cabangnya sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat secara geografisnya memang pusat automaker atau manufacturing itu kan adanya di Jabodetabek, Kerawang dan sekitar Jawa Barat ya. Jadi memang tertinggi masih dihuni oleh Jakarta. Di mana Jakarta ini ada dua terminal domestik dan terminal internasional. Nah, terminal internasional itu hampir 75% dari total pendapatan. Nah, sedangkan domestik itu hampir sekitar 20-30%. Nah, domestik sendiri itu tersebar di Jakarta itu sekitar 15%, kemudian ada di Belawan, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian ada di Pontianak dan yang paling besar di Makassar. Jadi kita membuat suatu ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi di semua lokasi di Indonesia begitu, Mas Fajar. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini Pak, mekanisme operasional dari lini bisnis IPCC lah, ada car terminal distribution begitu ya Pak, kemudian ada car terminal sporting, kemudian ada car distribution management. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih kepada pemirsa, maksudnya kemudian tadi Anda katakan kan saling terintegrasi begitu ya Pak Sugeng, ini seperti apa sih? Jadi yang menjadi bidang usaha utama IPCC itu terkait dengan car terminal operation. Jadi kita mengoperasikan terkait dengan receiving delivery, kemudian cargo handling sampai ke stevedoringnya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam terminal yang dimana penumpukan mobil, kemudian handling mobil untuk bongkar muat sampai ekspor impor dan domestik. Kemudian yang kedua adalah value added services. Itu terkait supporting terminal facilities, termasuk mini repair, kemudian cuci, kemudian ada terkait dengan pemasangan aksesoris dan lain-lain. Nah, kegiatan yang ketiga itu terkait dengan cargo distribution management. Itu ada land transportation, ada pay delivery center, pergudangan di luar pelabuhan, dan mungkin terkait dengan ekosistem yang terkait logistiknya begitu. Nah, ini menarik. Lantas seperti apa sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi penopang kinerja dari IPCC Pak Sugeng? Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan wilayah operasional dari IPCC ada di mana saja. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik,
Ada beberapa daerah, ada Belawan Car Terminal, ini terletak di Sumatera Utara begitu ya, beroperasi sejak 1 Januari 2022. Kemudian ada Tanjung Priok Car Terminal, ini lokasinya juga di Jakarta. PDC Jakarta beroperasi sejak Agustus tahun 2022. Kemudian ada Pontianak Branch, ini di Kalimantan Barat, operasional Desember 2018. Kemudian Balikpapan Branch di Kalimantan Timur, beroperasi sejak Oktober 2023. Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Banjarmasin Branch ini beroperasi sejak 7 Oktober 2024 dan Makassar Car Terminal sejak 1 Mei 2022. Itu dia operasional dari IPCC di mana saja, begitu tadi sudah saling terintegrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Berikutnya ada lini bisnis dari IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Pertama, Car Terminal Distribution. Ini terdiri dari Planning and Control, kemudian Stevedoring, Cardoring, kemudian Storage Inspection. Ada Car Terminal Supporting, ini Vehicle Processing Service, kemudian Vehicle Processing Service, dan juga Equipment Processing Service, itu dia. Kemudian Car Distribution Management, Pre-Delivery Center, kemudian Inland Logistic, ini terdiri dari Truck Car Carrier. Itu dia beberapa poin yang nanti kita akan langsung bahas ya bersama dengan Pak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Nah, baik, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Sugeng, sejauh mana wilayah operasional ini, kemudian lini bisnis dari perseroan ini benar-benar bisa menjadi backbone dari kinerja perseroan di tahun 2025 ini, Pak? Ya, jadi yang menjadi backbone itu sebetulnya kegiatan ekspor dan impor ya. Jadi ekspor kita tahun ini alhamdulillah bisa meningkat secara signifikan hampir 7%. Kemudian impornya itu meningkat juga sangat signifikan sebesar 85%. Di mana impornya didorong mobil-mobil EV, electric vehicle dari China yang mungkin sudah Mas Pras tahu ya, banyak merek-merek di jalan gitu. Betul. Nah, itu sekarang juga lagi masif dari China ke Indonesia begitu. Itu bisa menyumbang dari total pendapatan ekspor impor itu hampir sekitar 75 sampai 80%. 75 sampai dengan 80% total untuk pendapatan. Internasional, iya. Wow. Nah, yang sedangkan domestik itu ada di Jakarta dan area-area satelit tadi itu sekitar 15 sampai 10% gitu. 15 sampai dengan 10% itu untuk yang domestiknya begitu. Tapi kalau kita lihat dengan total yang ada tadi 75 sampai dengan 80%, berarti memang karena demand yang cukup tinggi dari sektor otomotif di Indonesia, akhirnya pun bisa menjadi booster juga Pak untuk IPCC. Jadi memang kalau kita lihat di sisi sampai semester 1 ini itu kan dari daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan pertumbuhan penjualan di dalam negeri juga mengalami penurunan. Nah, betul. tapi alhamdulillahnya untungnya dari sisi ekspor itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Sehingga para automaker, para penghasil mobil itu merasa terbantu dengan pertumbuhan ekspor yang ke luar negeri begitu. Nah, menarik kalau tadi coba kita ulas lebih jauh terkait dengan lini bisnis. Ada Car Terminal Distribution, Car Terminal Supporting, Car Distribution Management. Nah, ini terintegrasi dalam hal yang seperti apa, kalau mungkin bisa dijabarkan lebih jauh Pak Sugeng, pada saat kendaraan datang kemudian nanti didistribusikan, kemudian ada perawatankah juga di sana atau seperti apa sih? Jadi visi kami sejalan dengan visinya Pelindo menjadi pemimpin ekosistem logistik kendaraan terintegrasi. Nah, di dalamnya itu layanan end-to-end service. Makanya tagline kami itu Beyond the Gate begitu, Mas Pras. Beyond the Gate itu layanan dari awal sampai terakhir terkait dengan distribusi kendaraan dan logistik maupun pelabuhannya. Makanya layanan kami itu mulai dari PDC-nya, warehousing-nya, logistiknya, di pelabuhannya gitu. Jadi satu rangkaian proses yang terintegrasi dengan end-to-end service yang dari awal sampai terakhir begitu. Wow, oke, ini menarik. Lantas kalau boleh disampaikan juga Pak, kinerja keuangan perseroan sejauh ini seperti apa Pak, dari sisi pendapatan, laba bersih, apalagi dengan dukungan ekspor impor tadi yang mencapai 80% ini? Iya, jadi karena pertumbuhan di sisi internasional cukup tinggi, itu membawa dampak dari sisi pendapatan sampai dengan semester 1 2025 tumbuh sekitar 15,3%. Di mana salah satu kontributor utama adalah adanya kenaikan impor yang tadi disampaikan sekitar 85% dan pertumbuhan dari ekspornya sekitar 6,9%. Kemudian dari situ bisa menghasilkan bottom line yang cukup signifikan meningkat sekitar 41,1%. Nah,
bagaimana pendapat 15% tapi bottom line-nya 41%. Nah, itu di dalamnya ada strategi terkait dengan kolaborasi yang perlu disinergikan dengan mitra yang kita review terkait dengan pola kerjasamanya. Kemudian kita ada digitalisasi di sisi bisnis yang lebih efisien dan juga kita melakukan terobosan-terobosan value creation, begitu Mas Pras. Nah, itu dia. Kan kita tahu ini era digital, semuanya mungkin sekarang otomasi lah begitu ya Pak Sugeng. Nah, ini benar-benar sudah terimplementasi kah atau bagaimana sehingga tadi efisiensi, kemudian juga efektif begitu Pak? Ya, jadi untuk yang digitalisasi itu kita sudah mulai per Agustus 2024 kemarin untuk di terminal domestik itu di beberapa satelit juga. Kemudian yang internasional itu kita mulai setelah di awal tahun 2025 kemarin Februari itu di internasional kita connecting antara terminal, bea cukai, kemudian dengan automaker dan pelaku logistik begitu. Harapannya seamless di sisi arus kendaraan, arus barang itu bisa memberikan nilai tambah yang lebih kompetitif di pasar internasional begitu. Wow, itu dia ya menjadi salah satu selling point begitu ya, yang dari kita IPCC. Harus menciptakan logistik cost yang lebih efektif bagaimana produk kendaraan Indonesia itu bisa kompetisi di pasar global. Karena pesaing kita itu ada dari Thailand, ada dari India sebagai manufacturing industri untuk otomotif begitu. Oke, berarti persaingannya makin ketat dan kita harus lebih kompetitif lah begitu ya Pak Sugeng ya. Betul. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai IPCC begitu sebagai perusahaan terbuka tercatat ya di pasar modal begitu kan, IPO ini juga menjadi milestone bagi banyak perusahaan ya. Pak Sugeng. Nah, lantas bagaimana nih dari sisi Anda terkait dengan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dari perjalanan IPCC sejauh ini? Ya, kita terima kasih pada IDX yang sudah memberikan kesempatan IPCC untuk melantai di bulan Juli 2018 kemarin. Jadi more or less sekitar 7 tahun ya. Dengan adanya transformasi terkait dengan bisnis yang itu lebih transparan, dengan keterbukaan dan tata kelola yang bagus, itu mendorong kita untuk menjaga sustainability dari kinerja kita. Jadi kita biasanya pegang 3 hal itu Mas Pras. Yang satu terkait dengan tata kelola GCG-nya, yang kedua terkait dengan GRC-nya, yang lebih penting juga yang ketiga terkait dengan ESG-nya. Jadi ketiga tata kelola yang itu menjadi concern kami, itu bisa kita elaborasikan menjadi suatu kekuatan yang bisa mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan begitu. Dan itu terbukti Pak hingga saat ini Pak Sugeng ya. Wow. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai benefit, apa saja yang dirasakan sejauh ini setelah menjadi perusahaan tercatat begitu? Karena kan berarti yang jagain IPCC kan tidak hanya personal dalam artian perseroan begitu ya. Semuanya begitu Pak, termasuk investor. Ini gimana? Iya. Jadi kita juga sudah terima kasih dengan semua pihak ya, terutama investor mungkin sekarang hampir lebih dari 10.000 yang concern terhadap IPCC. Terima kasih atas kolaborasi dan kontribusi menjadi investor. Yang kedua, dengan semakin banyak yang melihat, kita juga punya kesempatan untuk secara brand maupun positif reputasi di masyarakat, di ekosistem dan kepada pelanggan terutama, sehingga menambah kepercayaan, menambah kesempatan kita untuk saling memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan secara perusahaan, secara industri dan secara nasional begitu. Baik, dan menyikapi kondisi saat ini 2025 ini kan tantangan tidak semakin mudah begitu tadi seperti Anda katakan, persaingannya juga semakin ketat. Nah, tantangan apa saja yang sejauh ini masih ada yang dihadapi oleh IPCC, kemudian mitigasinya begitu mungkin bisa disampaikan Pak Sugeng seperti apa sih? Ya, kalau tantangan mungkin kita bisa lihat dari 2 hal ya. Yang pertama bagaimana industri otomotif Indonesia bangkit terutama di paruh semester kedua 2025 ini. Itu kalau bisa meningkatkan dari daya beli masyarakat, kemudian ekosistemnya juga lebih bagus, kompetitif, akhirnya pertumbuhan kendaraan domestik meningkat. Nah, tantangan kedua itu bagaimana kita mensiasati perang dagang global isu ini bisa menjadi kesempatan emas bagi automaker Indonesia untuk ekspor ke luar negeri lebih banyak lagi begitu. Kan kita ada keterbukaan perdagangan dengan Eropa yang kemarin 0 tarif persen, kemudian BRICS dan lain-lain, itu bisa mendorong automaker kita bisa mengekspor lebih banyak lagi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi begitu Mas Pras. Nah berarti sudah mulai banyak lagi produk-produk otomotif Indonesia sebenarnya yang diekspor atau dipasarkan ke luar negeri dong Pak? Berarti sekarang itu hampir 94 negara ya tujuan ekspor kita itu. Mulai dari Middle East, kemudian India, terus Asia Tenggara, kemudian sampai Cayman Island yang di daerah Hawaii itu, dan terakhir di Amerika Latin itu meliputi Peru, ada Meksiko dan lain-lain. Berarti sudah
banyak negara, kemudian pangsa pasarnya ada, dan ini pun akhirnya memberikan kontribusi juga ya terkait dengan operasional dari IPCC. Betul. Nah, terakhir Pak, langkah strategis apa nih Pak Sugeng yang sudah disiapkan IPCC untuk bisa lebih meningkatkan lagi kinerja Pak di tahun ini? Ya, dari sisi kami pertama yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan kolaborasi dengan ekosistem tadi. Ada automaker dengan logistik dengan para shipping line yang ekspor dan impor sama domestik, menjadi ekosistem yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan strategi digitalisasi dan otomasi yang lebih seamless dari sisi proses dan menekan biaya logistiknya. Kemudian yang lebih penting juga kita melakukan peningkatan human capital manajemennya, bagaimana people-nya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir yang kita tekankan juga efisiensi di operasi, karena kita sadar bahwa efisiensi menjadi penting ketika kita harus berkompetisi dengan global seperti dari India, dari Thailand, supaya produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar internasional. Itu dia bagaimana meningkatkan kompetensi, daya saing, dan tadinya dengan menjadi perusahaan tercatat banyak sekali batasan-batasan yang bisa menjaga performa ya. Tadi ada GCG, GRC, dan juga ESG yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak atas kehadirannya, informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Sukses terus Pak untuk IPCC. Amin. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.